Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Haq akan membahas salah satu mata kuliah dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah, yakni mata kuliah pengantar Hukum Indonesia. Mata kuliah pengantar Hukum Indonesia ini dipelajari pada semester 2. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, kita terlebih dahulu akan melihat apa itu definisi dari pengantar hukum Indonesia. Pengertian pengantar hukum Indonesia atau yang kita kenal dengan istilah mata kuliah PHI memberi pengertian pengantar, berarti memperkenalkan secara umum sehingga diperoleh gambaran menyeluruh dari suatu permasalahan. Dalam hal ini berarti ilmu pengantar hukum Indonesia hanya membahas mengenai asas-asas atau asas dasar-dasar dari bidang hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Definisi hukum. Apa itu hukum? Di sini kita akan mengambil salah satu definisi, yakni hukum adalah kumpulan aturan atau norma yang dibuat dan diterapkan oleh lembaga berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban, melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan sosial. Di sini saya mengambil salah satu ilustrasi gambar. Ada seorang anak kecil atau anak di bawah umur yang berkendara tanpa menggunakan helm. Kita lihat dari gambar ini, dua orang polisi lalu lintas sedang bertugas di jalan dan menghentikan kedua anak tersebut. Polisi di sini sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang berwenang untuk menjaga ketertiban di jalan umum yang dilalui oleh banyak lapisan masyarakat. Kita lihat di sini anak tersebut tidak menggunakan helm, tentu akan membahayakan. Selain membahayakan dirinya juga akan membahayakan pengendara yang lain. Kita lihat di sini fungsi dari hukum yakni menjaga ketertiban. Anak-anak dilarang untuk berkendara karena bisa menyebabkan orang lain juga merasa terganggu karena anak-anak belum memahami bagaimana aturan berkendara yang baik di jalan. Kemudian kita masuk dalam bentuk hukum. Macam-macam bentuk hukum secara umum dibagi menjadi dua macam, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Apa itu hukum tertulis? Yaitu aturan yang dirumuskan secara resmi dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan lainnya. Contohnya adalah undang-undang, peraturan presiden, peraturan gubernur, dan lain-lain. Kemudian hukum tidak tertulis atau yang disebut juga sebagai hukum kebiasaan adat adalah aturan yang berkembang di masyarakat berdasarkan adat
tradisi atau kesepakatan bersama. Meskipun demikian, walaupun tidak dicatat dalam dokumen resmi, hukum ini tetap dihormati dan diikuti oleh anggota masyarakat setempat. Dengan kata lain, hukum adalah pedoman atau petunjuk yang membantu mengatur interaksi dalam masyarakat sebagai pencegah konflik dan menciptakan keteraturan serta keseimbangan sosial. Bagaimanakah sifat hukum itu? Sifat hukum itu tentu bersifat mengatur serta memaksa semua lapisan masyarakat, semua warga negara dipaksa untuk mentaati hukum. Memang salah satu sifat hukum yaitu memaksa. Kemudian kita lihat tujuan hukum. Apa tujuannya di sini? Yaitu menjaga ketertiban, memberikan keadilan, dan melindungi hak individu. Bayangkan jika tidak ada hukum. Setiap orang akan bertindak sewenang-wenang, semau-maunya, melanggar ketertiban, menciptakan rasa yang tidak aman, tidak tentram, tidak nyaman, sewenang-wenang mengganggu hak-hak orang lain, merampas hak orang lain. Kehidupan akan menjadi tidak teratur, tidak tertib. Kemudian peran lembaga hukum dalam penegakan hukum. Di sini kita mengambil contoh lembaga hukum seperti polisi, kejaksaan, pengadilan adalah sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia yang sudah ditugaskan untuk menegakkan hukum. Dari pembahasan yang sudah kita lihat tadi, yang sudah kita bahas, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa hukum adalah alat utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat supaya masyarakat merasa tentram, tidak ada yang memaksa hak-hak setiap individu warga negara, seperti contohnya kebebasan dalam beragama. Tidak ada satu orang pun yang dipaksa untuk mengikuti ajaran agama lain. Demikian begitu pula dengan kehidupan bermasyarakat yang menginginkan kehidupan yang tentram. Kita bayangkan seandainya tidak ada aturan yang mengatur, tentu kehidupan kita tidak akan menjadi aman, tidak akan merasa tentram. Setiap orang akan bertindak sewenang-wenang. Demikian pembahasan pada bab definisi hukum dalam pengantar hukum Indonesia
kali ini. Selanjutnya nanti kita akan membahas pada bab-bab berikutnya dalam kuliah pengantar hukum Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.